Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak lagi berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, dari apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa pilihan juga disampaikan kepada kita, hendaklah engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita semua berkumpul karena kita berbakti, kita memuji memuliakan Tuhan atas segala penyertaannya dalam perjalanan hidup kita sehari-hari sampai dengan saat ini, dan juga mohon penyertaan selanjutnya dalam perjalanan hidup kita. Isi dari takut akan Tuhan ditegaskan kembali oleh Yesus Kristus, yakni hukum kasih, mengasihi Tuhan dengan segala daya kekuatan kita dan juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ada yang menggambarkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama membentuk suatu salib. Dan salib itu menjadi suatu kesaksian kita untuk mengikuti Yesus Kristus yang memanggul salib pula. Dikatakan Yesus, seorang imam yang sempurna, mempersembahkan diri sekali untuk keselamatan sekalian orang untuk selama-lamanya. Maka dulu ada yang menggambarkan dalam film pendek kartun orang yang memanggul salib. Salibnya besar, sehingga orang itu sampai membungkuk dan keberatan. Maka dia pikir, ngapain manggul salib berat-berat? Maka salibnya diiris dan dipotong supaya ringan saja. Itu Anda memanggul salib sebesar itu sama salib kecil nggo kalungan itu kan podo lah, maka kecil-kecil saja. Maka dia dengan salib kecilnya itu lalu senyum dan senang dan bangga. Kalian, bahwa salib itu tidak usah berat-berat, kecil begini saja. Sama nanti sampai di surga itu salib hanya ditumpuk saja, buang. Tidak tahunya dalam perjalanan itu antara dunia dan surga itu
ada celah sungai api. Salib masing-masing yang dibawa itulah yang dipakai untuk jembatan antara dunia dan surga. Maka yang motong salib itu tadi, ketika sampai di situ salibnya harusnya dipasang, maka salibnya keceblung neng sungai api itu dan dia pun masuk. Itulah kata orang, gambar orang yang memotong salib akhirnya masuk neraka. Maka Bapak Saudara sekalian, dengan salib kita masing-masing, dengan tanggung jawab kita masing-masing, dengan segala perjuangan suka duka kita masing-masing, kita tetap mohon supaya dimampukan untuk berpegang pada kasih, pada perintah Yesus, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengasihi Tuhan, dengan mengasihi sesama, dan mengajarkannya dalam kehidupan kita kepada generasi-generasi penerus kita pula. Kita mohon rahmat Tuhan dan kita dikuatkan dalam percaya dan beriman. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.